من صليت بكل الأنبياء يا من في قلب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dipertemukan lagi pada bulan suci Ramadan ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad SAW agar di hari akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tata Sabul Piulang dari kelas 9I akan memberikan kultum terkait tema yang saya ambil, yakni pentingnya takwa kepada Allah. Takwa mempunyai istilah yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkannya dan takut akan Allah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, arti dasar dari takwa adalah menaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Meneliti lebih jauh bagaimana perintah puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang mempunyai tujuannya adalah semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Semoga kita semua bertakwa. Sementara banyak juga perintah takwa dalam Al-Quran. Perintah takwa dalam Al-Quran antara lain dapat disimak dari surat Al-Baqarah ayat 197 yang bermakna berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Adapun ciri orang yang bertakwa diantaranya ditandai dengan beriman pada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki di jalan Allah, beriman pada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada hari akhir. Ada suatu hadis yang menerangkan pentingnya takwa kepada Allah. Suatu ketika Abu Hurairah ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu?" Abu Hurairah tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi memberikan satu ilustrasi. Ilustrasi tersebut ialah, pernahkah engkau melewati suatu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri? Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya? Orang itu menjawab, apabila aku melihat duri, maka aku akan menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya, atau aku juga langkahi duri-duri itu, atau aku mundur. Abu Hurairah cepat berkata, itulah dia takwa. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Rasulullah membuka taklimnya serta dalam khutbah Jumat dilakukan ke setiap zaman hingga saat ini. Setiap kali Jumat selalu diingatkan kita untuk meningkatkan takwanya, mengisyaratkan agar umatnya Rasulullah semakin hari harus semakin bertambah tingkat takwanya kepada Allah. Adapun manfaat takwa dalam Al-Quran yang terdapat surat At-Talaq ayat akhir ke-2 dan ke-3 dan akhir ayat dari ke-4. Yang pertama yaitu sebagian jalan keluar dari segala kesulitan, yang juga dijelaskan dalam surat At-Talaq tersebut dari akhir ayat kedua yang berbunyi, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja", yang berarti barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Yang kedua yaitu dicukupkan segala keperluannya, dan juga dijelaskan dalam surat At-Talaq tersebut ayat dari ketiga yang berbunyi, "May yarzuqhu min haitsu ma yahsani wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in
qadron, yang berarti dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Yang terakhir atau yang ketiga adalah dijadikan kemudahan dalam setiap urusannya. Dan juga dijelaskan dalam surat At-Talaq akhir ayat keempat yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, yang berarti dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Segala manfaat dan pengetahuan semua datangnya dari Allah. Sementara itu, jika ada kesalahan ucap dan perbuatan itu datang dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.